Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita berjumpa pada kesempatan yang berbahagia ini di mana kita masih dalam lanjutan kajian tentang herbal. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk menyampaikan sebuah pesan, sebuah nasihat untuk seorang herbalis, untuk mereka yang fokus pada pengobatan menggunakan tanaman obat atau herbal. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini tentunya penting untuk kita fahami bersama agar dalam upaya kita memberikan pertolongan terapi kepada saudara-saudara kita itu benar-benar datang dari sebuah pemahaman yang baik dan juga sebuah keyakinan yang dalam, dan semua itu tidaklah lepas daripada karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bagi seorang herbalis bahwasanya yang perlu diperhatikan adalah sejak awal memberikan obat herbal, yakinkan pada pasien bahwa penyakit yang sedang diobati dapat disembuhkan dengan pertolongan Allah. Jadi teman-teman semuanya, ini menjadi pondasi pertama bahwa kita harus memberi keyakinan, memberi sebuah keyakinan yang kuat, sebuah kepercayaan yang benar-benar sepenuhnya bahwasanya ketika kita berobat dengan herbal, maka insya Allah akan ada kesembuhan dengan tentunya adanya juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini menjadi penting agar proses terapi dan pengobatan dengan menggunakan herbal itu akan efektif dan benar-benar memberikan hasil terbaik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya ada pesan kedua. Setelah kita menanamkan keyakinan, kepercayaan pada diri pasien akan efektifnya obat-obat herbal dalam upaya penyembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, sarankan kepada pasien agar melakukan pengobatan secara teratur sesuai dengan petunjuk, dan bila perlu pasien diminta untuk kontrol 7 hari sekali. Nah, jadi dalam pengobatan ada tahapan, ada proses, ya, maka harus teratur, harus tertata dengan rapi. Jadwal minum obatnya, dosis yang harus diminumnya,
ini harus diatur dengan baik, dan kemudian ada evaluasi kontrol paling tidak dalam 7 hari sekali. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Selanjutnya, nasihat ketiga bagi seorang herbalis, bahwa jika selama menjalani pengobatan reaksi obat herbal terkesan agak lambat, maka yakinkan pada pasien Anda agar jangan merasa cepat bosan dan putus asa. Karena untuk kasus-kasus penyakit tertentu, pengobatan dengan menggunakan obat herbal membutuhkan waktu yang lama. Dalam pengobatan dengan herbal itu memang terkadang ada kasus-kasus penyakit membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Sebagaimana juga dalam pengobatan medis modern, ada beberapa jenis penyakit yang dianjurkan untuk minum obat dalam waktu yang lama. Contoh misalnya TBC. Ini biasanya orang sakit TBC disarankan untuk minum obat paling tidak 6 bulan. 3-6 bulan. Nah, dalam pengobatan herbal juga demikian. Ada beberapa jenis penyakit membutuhkan proses yang agak lama, maka butuh kesabaran. Kemudian jangan mudah putus asa, jangan mudah bosan dengan proses yang sedang dijalani. Yang ketiga, saran bagi seorang herbalis adalah ketika Anda melakukan terapi herbal kepada pasien, maka sarankan agar menghindari jenis makanan yang kontradiksi terhadap jenis penyakit yang sedang diobati. Nah, karena apa? Dalam proses pengobatan tidak boleh ada kontradiksi dengan makanan-makanan yang justru akan memperlambat proses penyembuhan. Jadi tetap harus menjaga pola makan, dan memang cara terbaik menjaga kesehatan adalah mengatur pola makan dengan baik, mulai dari jadwal makannya, menu makanannya, dan tentunya jumlah makanan yang dimakan. Ini penting. Maka dalam proses pengobatan tetap diarahkan untuk para pasien agar menghindari makanan-makanan yang memiliki kontradiksi terhadap pengobatan yang sedang berjalan. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian saran selanjutnya atau pesan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa untuk menyarankan kepada pasien agar rutin berolahraga secara teratur. Continue, bukan waktu yang panjang, yang lama dalam berolahraga, tetapi continue. Olahraga dalam setiap hari tidaklah membutuhkan waktu yang lama atau yang panjang. Antara 15 sampai dengan 30 menit sebenarnya ini sudah cukup. Namun ini perlu dilakukan secara kontinu, berkesinambungan, rutin. Maka insya Allah ini juga akan membantu proses kesehatan, terjaganya kesehatan kita, dan juga kuatnya imun daripada tubuh kita, sehingga kita tidak mudah sakit dan selalu bisa mendapatkan kondisi fit yang benar-benar baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kemudian dari itu ada pesan yang berikutnya yang perlu juga diperhatikan. Selain tadi pentingnya menjaga kondisi tubuh dengan olahraga secara rutin,
juga kita perlu memberikan arahan, saran, dan tuntunan kepada para pasien agar terbiasa untuk rileks dan senantiasa berpikir positif. Bukankah para ahli kesehatan mengatakan 70% bahkan lebih orang sakit itu bukan disebabkan karena fisiknya yang lemah, melainkan karena pikirannya yang dalam kondisi stres, tidak tenang, negative thinking, ya, sehingga diperlukan kondisi rileks, positive thinking agar tubuh tetap sehat, agar kemudian imunitas tubuh tetap stabil, sehingga tubuh tetap fit. Ini yang harus kita perhatikan, jaga baik-baik bagaimana hidup kita ini terus diwarnai dengan positif dalam hal berpikir, rileks dalam menjalani kehidupan, tidak tegang, tidak mudah stres, dan tidak mudah prasangka buruk. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pesan berikutnya adalah hindari setiap pekerjaan yang justru dapat menimbulkan beban yang berat. Maka carilah pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak terlalu membebani baik pikiran maupun fisik. Walaupun kita tetap diperintahkan untuk terus bekerja keras, namun bekerja keras tidaklah mengharuskan orang untuk sampai bekerja dalam kondisi stres, bekerja dalam kondisi yang penuh beban. Tetapi kerja keras yang dimaksud di sini adalah kerja tepat, kerja cerdas, dan kerja yang efektif. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja bukanlah satu-satunya pintu rezeki, karena rezeki itu telah diatur oleh Allah. Pekerjaan kita hanyalah bentuk daripada salah satu sebab akibat. Oleh karenanya, selagi kita masih bisa bekerja dengan tetap seimbang, tidak menyebabkan terjadinya stres, maka carilah pekerjaan-pekerjaan yang tetap bisa membuat kita menghasilkan untuk nafkah diri dan keluarga, namun kita juga tetap masih punya waktu untuk beristirahat yang cukup, berkumpul bersama keluarga, ada waktu untuk healing, dan tentunya yang paling penting, jangan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan selanjutnya, hindari faktor pencetus stres dan biasakan untuk tetap rileks. Ya. Sebisa mungkin teman-teman, hindari stres, hindari hal-hal yang akan membuat Anda mudah stres. Hindari aktivitas-aktivitas yang menguras pikiran terlalu banyak, menguras energi terlalu besar, sehingga menimbulkan pikiran yang stres, fisik yang kelelahan. Begitu juga hindari aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kita selalu dalam kondisi tegang, ya, sehingga kita tidak bisa rileks, tidak bisa enjoy. Makanya di antara tips untuk bagaimana kita tetap bisa enjoy, hentikan aktivitas setiap manakala azan telah berkumandang, manakala Allah telah memanggil, maka ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengistirahatkan pikiran, hati, dan juga fisik kita.
Hentikan sejenak kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kerja kita. Lalu mari untuk kita segera mengistirahatkan diri kita, pikiran, hati maupun fisik dengan cara mendatangi rumah-rumah Allah, mengerjakan sholat sesuai waktunya, sebagaimana Nabi mengajarkan pada kita. Ketika beliau telah merasa lelah, letih dengan dunia, maka beliau akan mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya sholat adalah salah satu terapi terbaik untuk merilekskan fisik, pikiran maupun hati kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan selanjutnya, jangan atau sarankan pada pasien-pasien Anda semua untuk tidak terlalu memaksakan diri terhadap segala sesuatu di luar kemampuan yang dimiliki. Jangan menjadi orang yang terlalu ambisius, tak berbatas. Jangan menjadi orang yang terlalu serakah. Jangan menjadi orang yang terlalu mengejar dunia sehingga membuat diri melakukan hal-hal di luar batas kemampuan, melakukan sesuatu yang justru itu di luar dari kemampuan, yang akhirnya apa? Hal itu dapat menimbulkan masalah, khususnya bagi kesehatan maupun ketenangan, kesehatan fisik maupun ketenangan batin. Sehingga kalau kesehatan fisik dan ketenangan batin terganggu, ini akan menimbulkan masalah di kehidupan kita, di mana seseorang tidak lagi mampu hidup bahagia, melainkan ianya hidup dengan kondisi gelisah, tak menentu. Padahal sebenarnya hidup yang Allah berikan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, sebuah nikmat yang begitu luar biasa. Jikalau kita gunakan dengan baik, seimbang antara bagaimana mempersiapkan bekal akhirat dan juga bagaimana menikmati fasilitas dunia yang ada, tentunya kehidupan yang kita rasakan adalah kehidupan yang menyenangkan, menenangkan, sekaligus membahagiakan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan terakhir yang perlu untuk kita perhatikan adalah tetaplah khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kesembuhan adalah merupakan karunia dari Allah semata. Di saat ujian datang, apapun itu, apalagi ujian yang berupa sakit, maka jangan pernah lupakan untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap kondisi kita. Berdoalah kepada Allah dengan khusyuk. Teruslah mendekatkan diri dengan amal-amal terbaik yang kita mampu. Teruslah menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta dan juga Sang Maha Kuasa. Teruslah menjadikan Allah sebagai tempat sandaran terbaik, tempat bergantung terbaik, memohon pertolongan terbaik, dan tentunya beribadah dengan ibadah yang terbaik. Maka selama kita melibatkan Allah dengan penuh keridhaan, insya Allah semua masalah yang dihadapi, semua persoalan yang sedang merintangi, semua problematika hidup yang sedang ada di hadapan akan sangat mudah untuk
diselesaikan. Bukankah Allah telah menjamin kepada kita semuanya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku pasti mengabulkan untuk kalian. Udhkurni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku pasti akan mengingat kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya tentangku, katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang benar-benar memohon kepada aku. Maka hendaknya mereka menjawab seruanku. Ya. Kemudian berimanlah dengan benar kepada aku. Maka dengan itu pertolongan Allah akan datang, akan hadir untuk yang benar-benar bermohon kepada Allah dengan sebenar-benar harapan dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keyakinan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisih janji. Allah adalah zat yang tidak pernah meninggalkan hamba. Allah adalah zat yang selalu ada untuk hamba. Dan manakala Allah memberi ujian kepada hamba, sesungguhnya Allah pun telah memberikan di hadapan ujian tersebut solusi, kemudahan. Bahkan kemudahan itu lebih besar, lebih luas, lebih banyak dari kesulitan yang diberikan. Sebagaimana Allah telah menyatakan di dalam firman-Nya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Inilah teman-teman semuanya nasihat, pesan bagi seorang herbalis yang berhadapan langsung dengan para pasien di lapangan. Jika pesan-pesan ini bisa dipahami dengan baik dan dilaksanakan dengan sebenar-benar dan sepenuh hati, maka insya Allah terapi yang akan kita berikan ini bisa menjadi solusi terbaik bagi umat dan bagi kemanusiaan secara umum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.